Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Maria Ulfa MESY, saya Syifa Anisatul Mawaliyah dengan NIM 21082051553 akan menjelaskan tentang kebijakan pada masa Abdul Malik bin Marwan. Salah satu cendekiawan muslim terkemuka, yaitu Abdul Malik bin Marwan, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi melalui sebuah proses evolusi yang terjadi selama berabad-abad. Siapakah Abdul Malik bin Marwan? Abdul Malik lahir pada tahun 23 Hijriah pada bulan Ramadan. Nama panjang beliau yaitu Abdul Malik bin Marwan atau Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abul Aas bin Umayyah bin Absams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau adalah khalifah dinasti Umayyah dan mengganti kedudukan ayahnya yang bernama Marwan bin Hakam. Dari segi pendidikan, Abdul Malik bin Marwan dibesarkan dari keluarga ningrat. Pendidikan, kesejahteraan, dan spiritual ia dapatkan dengan mudah. Walaupun demikian, sebelum beliau diangkat menjadi khalifah, ia tergolong orang yang tidak begitu menyukai kemewahan berupa fasilitas-fasilitas dari ayahnya. Pada zaman mudanya, ia termasuk sosok yang zuhud, faqih, dan dianggap sebagai salah satu ulama besar di kota Madinah. Abdul Malik bin Marwan memulai berkarir yaitu di dunia politik, kekhalifahan ketika ia diangkat sebagai gubernur kota Madinah oleh Muawiyah. Meskipun saat itu umurnya masih 16 tahun, ini berarti di samping posisinya sebagai seorang ulama besar di kota Madinah, ia juga merangkap jabatan sebagai seorang politikus pemerintahan yaitu gubernur kota Madinah. Selanjutnya ia menjadi khalifah pusat menggantikan ayahnya yaitu Marwan bin Hakam. Pada masa awal pemerintahannya, Abdul Malik mengalami banyak hambatan dalam menjalankan pemerintahan karena ketika itu bangsa Arab terpecah menjadi beberapa kelompok dengan fanatisme kesukuan masing-masing. Mereka yang tidak puas atas kebijakan Marwan bin Al-Hakam melakukan berbagai gerakan pemberontakan sehingga wilayah kekuasaan Islam dinasti Umayyah berada di ujung kehancuran. Pemberontakan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan antara lain pemberontakan golongan Syiah tahun 66 Hijriah atau 586 Masehi, pemberontakan Abdullah bin Zubair tahun 72 Hijriah atau 692 Masehi, pemberontakan kaum Khawarij, dan pemberontakan Amruh ibnu Sa'id tahun 70 Hijriah atau 692 Masehi. Di samping itu, pada pemerintahan Abdul Malik, kesejahteraan Daulah Umayyah mengalami kemajuan signifikan. Hal itu karena teraturnya pengelolaan pendapatan negara, perkembangan perdagangan dan perekonomian, didukung dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban membawa masyarakatnya pada taraf kemakmuran tersebut. Kebijakan Abdul Malik bin Marwan. 1. Penerbitan mata uang. Perkembangan teknologi pada masa Daulah Umayyah cukup maju. Terbukti khalifah pada tahun 693 Masehi, Abdul Malik menerbitkan uang logam. Pusat percetakan itu berada di Dar Ijar. Uang dinar asli yang dicetak pada masa Abdul Malik berisi ukiran teks Arab dengan tulisan kufi lafaz tahlil. Sejak saat itu, bangsa Arab mulai meninggalkan dirham kirsa dan dinar Bizantium yang sejak lama digunakan. Abdul Malik akan menghukum bagi siapapun yang kedapatan mencetak mata uang sendiri di luar percetakan negara. 2. Lembaga Pos atau Diwan Al-Barid. Lembaga ini memiliki tugas pokok untuk menghubungkan khalifah dengan para gubernur di provinsi-provinsi wilayah Daulah Umayyah. Di sisi lain, lembaga ini juga mempunyai peran penting mempercepat laju informasi kepada pimpinan dengan tujuan agar berbagai permasalahan bisa segera diketahui dan diselesaikan khalifah, termasuk juga berita dari provinsi satu ke provinsi yang lain.
Di wilayah Persia, hewan yang digunakan sebagai media penunjang pembawa berita adalah kuda dan keledai. Untuk daerah Arabia dan Syria menggunakan unta. Bahkan, merpati juga dimanfaatkan untuk mengirim berita lewat udara. Jika dalam situasi darurat, suatu berita bisa dikawal oleh 50-100 pasukan. Lembaga Diwan Al-Barid ini menjadi salah satu lembaga yang paling banyak menguras kantong kas negara karena pembiayaan dan gaji pegawainya. 3. Pembatasan urbanisasi. Dalam proses pembangunan ekonomi negara, strategi Abdul Malik untuk menjaga kestabilan neraca keuangan negara ditandai dengan kebijakan pembatasan urbanisasi. Kebijakan ini sebagai respon banyaknya orang yang masuk Islam demi menghindari jizyah dan kharaj. Ada juga pindah ke kota dengan mencoba peruntungan dari petani menjadi tentara agar mendapat keistimewaan dan bayaran yang lebih. Hal ini terjadi cukup beralasan, sebab beban pajak cukup tinggi membuat mereka banyak meninggalkan sawah mereka. Tetapi, dengan kebijakan pembatasan migrasi ini, Abdul Malik berhasil mengembalikan orang Arab Islam untuk menggarap sawah serta membayar kharaj. 4. Pertanian. Pertanian menduduki posisi penting. Karena ini sektor potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan negara. Selama kekhalifahan Umayyah, atas instruksi Abdul Malik bin Marwan, gubernur memberi perhatian besar pada sektor pertanian. Di antaranya adalah Gubernur Irak Al-Hajjaj. Ia mengeluarkan 2 kebijakan, yaitu melestarikan tanah sesuai dengan kecocokan tanamannya dan membangun komunitas baru di tanah yang baru digarap. Kebijakan ini dibarengi dengan pelarangan migrasi pekerja pertanian ke kota-kota. Jika para pekerja pindah ke kota, maka tidak akan ada yang menggarap sawah lagi, dan ini akan berdampak buruk terhadap kestabilan keuangan negara. Meskipun dianggap keras, itu mencerminkan kesadaran Al-Hajjaj tentang konsekuensi ekonomi dari masalah tersebut. Upaya optimalisasi lahan pertanian dilakukan Abdul Malik dengan membangun kanal-kanal irigasi. Langkah pembuatan kanal ini agar sektor pertanian tidak bergantung pada hujan. Kebijakan Abdul Malik lainnya adalah melarang orang menyembelih sapi untuk makanan ketika kesulitan ekonomi terjadi. Langkah keras demikian memang tepat untuk menghentikan orang memakan sesuatu yang berguna sebagai alat produksi atau sapi. Selain sebagai sumber tenaga kerja, ternak juga dibutuhkan sebagai sumber pupuk yang penting. 5. Perdagangan. Dengan perluasan negara Islam dari India di timur ke Spanyol di barat, hambatan politik dihilangkan, yang mana dengan keamanan urbanisasi dan keanekaragaman produk pertanian dan manufaktur membantu mempromosikan perdagangan di dunia Islam. Beberapa jenis komoditas diperdagangkan, produk makanan, stok hewan, kayu dan produk dari hutan, logam dan tekstil, produk dari batu dan tanah, makanan ikan dan laut, bahan tulis dan produk obat. Rute perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan dunia Islam terutama melalui Suriah, Mesir, Tunisia, dan Sisilia. Perkembangan perdagangan di daerah kekuasaan Daulah Umayyah menghasilkan banyak usyur. Buktinya adalah hasil penerimaan pajak tanah atau kharaj dan hasil-hasil pajak lainnya di wilayah Syam. Tercatat 1.730.000 dinar dalam setahun, sehingga surplus hasil pajak yang didapat menambah pundi-pundi kekayaan Daulah Umayyah. 6. Kharaj dan zakat. Khalifah membebaskan rakyat muslim dari pajak dan hanya membayar zakat. Kebijakan ini membuat banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam karena ingin terhindar dari beban pajak. Banyak pula dari orang Mawali yang menjadi tentara dengan maksud serupa. Namun, Khalifah mampu mengatasinya dengan mengeluarkan aturan untuk pasukan militer mu'alaf dan Mawali dikembalikan posisinya sebagai petani dan tetap membayar pajak sebesar kharaj dan jizyah.